Nah, saya tandaskan upaya menakut-nakuti masyarakat luas lewat pengkambing hitaman politik identitas yang hanya ditujukan kepada agama Islam, inilah yang akan melahirkan absolutisme politik di Indonesia. Selamat berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Entah harus bersikap bagaimana. Melihat Pak Amin Rais yang tetap meyakini jalan pilihannya. Bahwa politik identitas itu memang pilihan politik yang tepat. Kok rasanya ngilu. Melihat beliau makin renta. Bukannya mengambil jalan ilahiyah. Malah nyasar kemana-mana. Sebenarnya tidak sengaja sih, saya dikirimi link oleh seorang teman. Karena tahu soal program Om Ben. Dia berkeinginan agar postingan Pak Amin Rais bisa dibedah. Saya simak kiriman itu, judulnya Politik Identitas Why Not? Kayaknya Pak Amin tidak terima pidato menantunya, Mas Ridho Rohmadi, yang juga Ketua Umum Partai Umat, diserang habis-habisan. Bahkan Bawaslu memperingatkan hal itu. Untuk melawan persepsi publik, dibuatlah rekaman ceramah Pak Amin yang menjelaskan tentang politik identitas. Katanya politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Karena berketuhanan yang Maha Esa. Politik gagasan dan ide bukan kebencian. Politik identitas mengedepankan persatuan. Serta politik identitas bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak sesat pikir yang disampaikan mantan dosen UGM itu. Sebagai sebuah term, politik identitas memang Pancasilais. Tetapi sebagai sebuah aksi atau tindakan, politik identitas itu sangat anti Pancasila. Saya tidak habis pikir, bagaimana cara berpikir Pak Amin? Yang dimaksud identitas di konteks politik identitas adalah hal-hal yang melekat baik karena pemberian Tuhan maupun keyakinan atau keimanan kita. Jadi Pak Amin, yang dimaksud identitas karena pemberian Tuhan itu, kita dilahirkan sebagai orang Papua misalnya, atau orang Batak, kebetulan berambut lurus, kulitnya kekuningan. Dan apapun yang ada di tubuh kita sejak lahir. Atau keyakinan, keimanan kita, entah memilih sebagai Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Malah beberapa masyarakat kita tidak sedikit yang menganut aliran kepercayaan. Artinya apa? Artinya identitas itu kita unggulkan untuk kontestasi politik. Bagaimana itu disebut Pancasilais? Pripun, Mbah? Sederhana toh, Mbah? Tolong fahami konteks identitas sebagai yang melekat dan tidak bisa diperdebatkan dengan identitas untuk politik. Contoh saja ini. Sekali lagi, niki contoh Mbah. Misalkan orang Jawa bernama Sugeng adalah pemilih Partai Umat. Seandainya ada orang bernama Sugeng ini di Sumatera. Karena dulu bapaknya ikut transmigrasi, jadi ketua DPD PAN di sana. Apa yang harus mengundurkan diri?
sesatan logika lainnya yang disampaikan Pak Amin. Masjid sejak zaman Rasulullah digunakan untuk mendiskusikan persoalan umat. Sampai sekarang. Setahu saya juga begitu. Tapi kalau membahas tentang partai politik, bisa dijamin umat Islam di wilayah itu akan terpecah. Udahlah, tidak usah bahas politik lagi lah. Pusing nih kepala. Kita bahas calon presiden pilihan yang akan datang di tahun 2024 saja. Silahkan diuji coba. Pas hari Jumat, saatnya khotbah Jumat. Atau waktu pengajian rutin. Si penceramah suruh bilang, mari umat muslim pilih partai umat. Bedah kelebihan partai umat apa saja. Tidak usah menunggu esok hari, minggu depan. Amati saja, ada yang langsung keluar dari pengajian, tidak. Itu baru bicara kebaikan salah satu partai. Apalagi jika menjelek-jelekkan partai lain. Atau memberi penilaian berbagai partai. Sama saja dengan menaruh bom waktu. Dalam paparannya, Pak Amin juga sempat-sempatnya memfitnah. Wacana yang digemborkan sekarang, politik identitas harus dijauhi. Tidak boleh ada percakapan politik yang tidak disukai oleh rezim. Itu kata Pak Amin loh, bukan kata saya. Kita semua tahu, pengetahuan dan ilmu agama Pak Amin sudah mumpuni. Namun menyebut tidak boleh ada percakapan politik yang tidak disukai rezim. Itu pernyataan menyesatkan. Mbok jangan memborong fitnah yang disampaikan sendirian toh Pak. Kurang apa lagi bebasnya Pak Rocky Gerung, Pak Rafli Harun, Pak Mardigu Wowi, Pak Alfian Tanjung, jenengan sendiri, bahkan juga Sugi Nur. Belum di media sosial, miris melihatnya. Betapa orang bisa asal bicara hingga memaki pada Pak Jokowi. Bukan hanya Presiden Indonesia, tetapi juga seorang Muslim. Bisa-bisanya Pak Amin berdalih. Oposisi bisa kuat kalau membangun politik identitas. Ini logika macam apa? Lah habis menantu jenengan bicara politik identitas itu, respon masyarakat justru negatif loh Pak. Bagaimana bisa bicara politik identitas menguatkan oposisi? Juga contoh politik identitas. Beliau mengungkapkan sewaktu musim haji, selalu ada pertemuan ulama untuk bertukar pikiran tentang masalah keumatan di seluruh dunia. Tokoh muslim yang hadir ada Syekh Yusuf Qaradawi dan Syekh As-Sobuni. Pak Amin, yang dibahas mereka itu masalah keumatan di level dunia. Itu bukan politik identitas, bukan perjuangan politik, apalagi pertarungan politik. Itu tidak hanya menunjukkan sesat pikir, sudah level nyungsep jurang, ngawur pol. Di Saudi itu jangankan bahas politik identitas, silahkan bentangkan bendera atau spanduk partai atau bendera ormas. Dan lihat apa reaksi askar di Arab Saudi sana. Gini deh, supaya yakin selamat nih. Kibarkan Panji Aliwa atau Aroyon. Yang katanya Panji Rasulullah. Coba alami sendiri. Bagaimana nasib orang yang coba bentangkan bendera itu. Fitnahan Pak Amin lainnya, katanya pemerintah menakut-nakuti masyarakat lewat pengkambing hitaman politik identitas yang hanya ditujukan kepada agama Islam.
yang akan melahirkan absolutis politik. Saya mau tanya Pak Amin, sebutkan agama lain selain Islam, berani teriak-teriak di mimbar politik atau sewaktu pidato kampanye? Mereka harus bersatu, membesarkan agama mereka melalui partai tertentu. Yakin ada yang berani? Berani jamin tidak? Tidak akan ada yang berani, Mbah. Di kalimat akhir jelang penutupan Pak Amin menghimbau kita harus menyadari dalam tubuh bangsa ini banyak kelompok dan identitas berbeda, saling menghormati, tidak saling mencerca, maka akan menjadi bangsa yang tangguh. Lucunya, melebihi Mbak Nunung Sri Mulat, Pak Amin ini. Di awal membedah politik identitas, di akhir menyampaikan harus saling menghormati. Kan kacau beliau ini. Kacau deh pokoknya, kacau balau. Untuk ukuran beliau yang sudah berusia 78 tahun, berbicara di depan kamera selama 19 menit saja, masih lumayan lah. Apalagi materinya politik. Tapi jujur saya kasihan. Sebab anak Pak Amin ada yang tidak ikut gabung dalam partainya Pak Amin. Pak Amin ini makin sepuh makin ditinggalkan loh banyak orang. Bagaimana tidak ditinggalkan? Lah di postingan itu di menit awal membahas terminologi politik identitas. Tapi praktek, contoh, bahkan kesimpulan akhirnya malah membantah pemahaman politik identitas yang dijelaskan di awal. Mas Ridho, mbok mertua jenengan dinasihati. Dulu mungkin beliau kritis membedah sesuatu. Dulu mungkin beliau analisis yang tajam. Dulu mungkin beliau banyak didengar orang. Dulu mungkin beliau disegani kawan maupun lawan politik. Sekarang, lihat sendiri. Jangankan kawan, apalagi lawan. Lah putra-putrinya saja tidak semua mau bergabung ke partai umat loh. Ini menunjukkan ada yang tidak beres. Kita semua yakin dan percaya. Anak-anak Pak Amin pasti masih patuh dan berbakti. Tetapi untuk urusan politik hanya Mas Hanafi dan Mbak Tasnem yang mau bergabung ke partai umat. Yang lainnya tetap di PAN. Sebagai partai baru, tidakkah putra-putri Pak Amin tidak bersedia membantu? Saya kira bukan karena tidak mau membantu. Justru karena mereka kasihan dengan ayahandanya. Makanya tidak bergabung. Itu sebagai pengingat agar Pak Amin berhenti berpolitik. Biarkan bermain dengan cucu-cucunya. Menikmati hari tua. Sembari memperbanyak ibadah. Urusan politik biarkan diserahkan kepada yang muda-muda. Sampun Pak. Sampun Pak Amin. Istirahat. Mendekatlah pada yang maha kuasa. Bukan pada yang berkuasa. Seringlah introspeksi, jangan menghakimi. Banyak berdoa, jangan mencerca. Tingkatkan ibadah, bukan malah membantah. Banyaklah tafakur, tidak membantah. Menambah kufur. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.